situ itu kan. Jadi kalau hijau itu biasa, kalau Advent, Pentakosta, Easter, Christmas, Epiphany, namanya itu. Dan sekarang Bapak Ibu masih ada tambahan itu ya. Sekarang ini lain. Tuh ya. Pink di sana itu yang pink itu. Saya kemarin pakai kasula pink terus ada lihat komentar, wah pinknya jelek sekali. Yang apa jelek ya memang punyanya itu pun dibuatkan orang gitu ya. Mari kita coba lihat apa sih maksudnya gitu ya. Misalnya merah gitu ya. Itu dipakai Minggu Palma, Jumat Agung, Pesta Kosta, Pesta Para Rasul dan Martir. Merah itu simbol apa? Api, kasih, darah Kristus, merah itu ya. Merah. Sama kita punya bendera itu warnanya merah putih ya. Darah, berani, korban. Nah itu ya. Lalu kemudian putih atau kuning emas, Minggu Paskah, Pesta Yesus dan Maria, para kudus bukan martir. Para kudus yang bukan martir. Itu tanda apa? Sukacita, kemuliaan dan kemurnian. Lalu kemudian hijau, nah itu dipakai masa biasa. Maknanya apa? Harapan dan keabadian. Masa biasa, harapan. Terus keabadian itu kan hijau itu sebenarnya juga kadang-kadang masih diartikan dengan kemakmuran, kesuburan. Lalu masa Advent, masa Prapaskah gitu ya, liturgi kematian, nah itu pakai warna ungu. Intinya apa? Pertobatan, kerendahan hati misalnya. Lalu kemudian merah muda atau pink itu Minggu Advent yang ketiga atau Minggu Prapaskah yang keempat. Tapi Prapaskah itu agak jarang dipakai. Yang biasa adalah Minggu Advent yang ketiga, bisa Gaudete. Sedangkan Prapaskah yang keempat itu Laetare. Itu artinya sama lah, kegembiraan, sukacita. Maka intinya adalah apa? Intinya adalah sukacita, intinya adalah cinta kasih. Itu senang sekali itu kalau yang muda-muda itu, anak-anak muda itu kalau romonya pakai pink itu senang. Tapi saya tidak tahu kalau ditanya, artinya apa ya? Tahu nggak itu? 17 Agustus itu merah atau putih? Putih. Putih. Imlek biasanya pakai merah karena mengikuti simbol kebahagiaan di kalangan teman-teman kita Chinese ini kan merah itu simbol kebahagiaan. Agak berbeda ya, ada bedanya sedikit. Berbeda inkorporasi. Jelas di situ? Jangan sampai nanti kalau ditanya umat bapak itu kok pakainya ganti-ganti, nah, itu kan. Ya, jawablah itu. Maka ditegaskan lagi itu Bapak Ibu ya, ditegas lagi maknanya ya. Itu apa-apa saja itu Pak, lebih lengkap lagi ya. Merah, hijau, pink gitu ya. Ungu, putih, emas. Teman-teman kita Protestan itu sekarang juga semakin mengikuti kita, meskipun itu artinya agak berbeda. Seperti kemarin itu waktu, masih ingat? Waktu kita merayakan Ekumene itu, pendetanya pakai stola apa? Stola putih lah. Ah, itu di sana, bukan di sini. Pakai merah kemarin. Karena mungkin pikirnya Natal itu kan
simbolnya seringkali merah sama hijau. Karena mereka pakai merah. Kemarin kan yang pakai putih stolanya hanya saya saja. Saya lihat itu masuk, pakai stola semua ya. Sangat luar biasa. Jadi mereka sebut stola bukan? Nah, mereka mungkin juga niru-niru kita. Kita juga akan menyebut stola. Stylish ya. Bukan stola, Stylish. Kalau pastor itu biasa lah, itu istilah luar negeri. Kalau pastor itu kan gembala, itu sama lah. Tapi jarang mereka menyebut pater atau padre, itu sama jarang. Jadi teman-teman kita itu ya sekarang sudah mulai pakai gini-gini juga gitu. Meskipun mungkin maknanya belum sampai seperti kita gitu. Kayak misalnya gereja GKSBS itu ada teman saya Denny itu, dia suka begini kan. Sampai suatu saat dia kirim WA ke saya itu, Romo selamat memasuki masa Advent ya. Advent sekarang. Merayakan Advent. Ketika saya tanya, kamu dapat dari mana ini, Den? Oh itu dari kalender liturgi. Mereka pakai juga. Mereka pakai kita loh. Kelihatannya mereka pakai kalender itu. Iya, yang terutama yang gereja-gereja tradisional. Ada teman saya itu Pak Hosea itu, pendeta Hosea, belum lama meninggal. Di Singkut itu saya tanya, karena dia selalu setiap tahun beli kalender liturgi. Lalu saya tanya, Pak Hosea, kenapa Bapak pakai kalender liturgi? Wah Romo, ini tema-temanya sudah pas. Sudah gitu. Baca pusing-pusing. Semakin ke arah sana. Jadi saya pikir-pikir ini doa-doa Yesus itu, doa Yesus di waktu pada malam perjamuan terakhir sudah mau tergenapi. Semoga mereka bersatu. Rabu-rabu mereka sudah ada yang pakai. Ya, Rabu-Abu, Kemis Putih, Jumat Agung gitu ya. Ada salah satu pendeta itu yang ketika mau ibadah itu kesini dulu itu Jumat Agungnya, setelah itu ibadah di tempat dia sendiri. Ada ya. Ya, semakin saya kira semakin baik lah tertata seperti ini. Nah, sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah pakai apa yang dipakai itu tahu nggak? Jadi yang dipakai itu apa? Alba, Samir, Sinyal, Masker. Salib, Di mana? Samir mah. Itu kan perlengkapan Samir. Jadi dipakai kan Perlengkapan Samir. jadi satu. Masker kan nggak wajib ya. Jadi yang memang pakaian yang diperbolehkan untuk prodiakon itu sebenarnya adalah alba, singal, samir. Dan sebenarnya yang mungkin juga itu adalah super play kayak punya Sinar itu. Bukan roh. Roh itu kan bagian bawah, kita ngomongnya roh karena nggak kelihatan kan. Dan tempat kita itu kan hanya sepotong. Putusan loh. Dan sebenarnya kan alba itu kemudian pakai super clean tambah lalu yang di sini itu kalau kemudian itu pakai super clean juga loh, ya semestinya, tapi nanti bapak kepanasan. Yang panas loh. Alba jadi panas. Ini masih tambahan satu lagi. Sebenarnya sama dengan pakaiannya Miss Dinar itu. Bisa dipakai.
Saya belum tahu, belum pernah lihat. Karena biasanya simbol dari perdiakan itu samer itu biasa. Jadi jangan keliru ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau usul kepada saya, Romo itu kita ganti aja yang ada kancing bajunya. Itu nanti jadinya juga. Ganti stol aja. Stola itu kan. Samirnya ganti tola. Minta ganti stol aja. Di kita ini nggak ada ya. Kemarin saya perhatikan di gereja Protestan itu pengumpul kolektan itu juga pakai tanda ya. Ada yang pakai tanda itu kecil. Kayak apa itu namanya dasi, tetapi dia agak panjang sedikit.